Ya. Ya, oke. Baik teman-teman semua, malam ini kita sangat beruntung sekali yang berkumpul di Zoom meeting ini. Kenapa? Karena kita mendapatkan sebuah peluang solusi bisnis yang sangat luar biasa ya teman-teman. Bagaimana membangun passive income di saat krisis. Yang kita tahu saat ini krisis moneter lebih dahsyat daripada krisis moneter tahun 97-98 ya. Dan krisis ini itu dampak daripada virus corona. Yang kita tahu krisis ini kita tidak tahu kapan, tapi harapan kita tentunya agar cepat selesai ya, karena dampaknya sangat luar biasa. Banyak sekali saudara-saudara kita harus kehilangan penghasilan, harus kehilangan pekerjaan ya, seperti itu. Yang kita tahu kita ini benar-benar diuji, bukan hanya Indonesia tapi negara-negara besar di dunia juga mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Oke. Dan mudah-mudahan yang ingin saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, bahkan teman-teman yang benar-benar membutuhkan solusi bisnis yang luar biasa ya teman-teman. Baik, ini adalah menurut Okezone ya teman-teman, 5 fakta terbaru. Pengangguran di Indonesia teman-teman itu jumlahnya naik menjadi 6,8 juta orang. Wow, sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Di mana biasanya setiap tahun kita ada fresh graduate, lulusan sekolah, kuliah, mencari pekerjaan. Namun justru saat ini dengan dampak daripada virus corona, justru kita malah memberikan suatu cobaan yang dari virus corona ini yang sangat luar biasa buat kita semua. Banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan. Nah, tentunya harapan kita yang nanti kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan kita lihat juga perusahaan yang sangat besar ya, bukan rahasia umum lagi, Lippo ini juga sangat berdampak sekali karena virus corona, yaitu harus mem-PHK 676 karyawannya ya teman-teman. Padahal Maret lalu masih punya kas kurang lebih 3,5 triliun teman-teman. Nah, ini dampaknya tentu bukan dampak yang sepele ya untuk kita semua, karena kalau kita hanya diam saja, tentunya ini akan sangat membahayakan untuk ekonomi keluarga kita, teman-teman. Oke, next ya. Ya, masalah corona ini bukan berdampak pada sosial dan ekonomi, ya, baik negara kita maupun di dunia. Bahkan ini masalah rumah tangga pun kena dampaknya, teman-teman. Nah, ini menurut majalah merdeka.com ya. Ini menyatakan bahwa banyak istri minta cerai nih gara-gara suami kena PHK akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi kita mesti berhati-hati sekali teman-teman kalau kita tidak punya persiapan. Ya, seperti itu. Dan bisnis.com ini menyatakan bahwa pakar ekonomi ini menyatakan dampak daripada COVID-19 ekonomi di Indonesia diperkirakan paling cepat itu tahun 2022 untuk pulihnya. Jadi benar-benar kita ini butuh persiapan teman-teman. Seperti itu ya. Oke, next Ibu Yana. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah kita sudah untuk hadapi itu semua? Oke, mungkin saat ini kita kondisinya masih nyaman ya. Mungkin beruntung sekali buat teman-teman yang masih punya penghasilan, masih bekerja. Tapi kita lihat di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang harus dirumahkan, kehilangan penghasilan, bahkan berbagai latar belakang yang mungkin ojol, mungkin pedagang, itu harus mengalami penurunan drastis omset mereka, penghasilan mereka. Nah, pertanyaannya kalau buat teman-teman yang masih nyaman, mungkin masih punya penghasilan, sangat bersyukur sekali. Tapi apakah sudah siap untuk menghadapi hal yang tidak tahu, ya seperti yang sekarang ini? Pada sebelum Maret kemarin, ya kita tidak pernah menyangka akan datang sebuah wabah yang mengerikan sekali, hampir seluruh dunia merasakan dampak, yaitu virus corona. Ya, bukan hanya sosial dan ekonomi, namun semua itu kena dampaknya ya, hampir semua sektor itu kena dampaknya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, penting sekali untuk kita yang mungkin masih nyaman juga harus mempersiapkan teman-teman. Yang namanya kita mempunyai penghasilan tambahan, apalagi yang namanya passive income. Kenapa? Karena kita semua itu tidak pernah tahu yang namanya 3 kepastian itu, yaitu apa? Yang pertama adalah ekonomi, teman-teman, ya. Ekonomi, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah usia.
Nah, oleh sebab itu teman-teman ini penting sekali yang namanya kita mempunyai passive income, ya. Oke, next Mayana. Di sini saya ingin menjelaskan perbedaan antara passive income dan active income ya teman-teman. Nah, active income ini biasanya kita dapatkan adalah dengan kita menukar waktu kita, tenaga dan pikiran kita dengan uang. Contoh misalnya seorang karyawan ya, itu berangkat pagi, pulang malam atau sore pulang malam, bareng ketemu minggu, ketemu bulan, ketemu tahun, bahkan bertahun-tahun. Pertanyaannya, kalau seorang karyawan tidak, teman-teman, itu sangat baik sekali ya. Tapi kalau kita terjadi sakit misalnya, kita akan mendapatkan penghasilannya utuh? Tentu tidak ya teman-teman. Apalagi misalnya kita 1 minggu tidak bekerja, tentunya gaji kita juga lebih parah lagi, tidak utuh ya. Dan itu yang namanya income. Jadi kita mendapat. Nah, repot lagi teman-teman, namanya sebentar. Jadi seorang direktur itu pun tidak bisa diwariskan teman-teman ya, sangat. Nah, kalau resiko meninggal itu terjadi, walaupun pengabdiannya berpuluh-puluh tahun menjadi seorang direktur misalnya, tentunya seorang direktur itu secara tidak langsung itu sia-sia. Kenapa? Selama ini memperjuangkan untuk keluarganya, begitu meninggal itu datang, ternyata penghasilan jabatannya tidak bisa diwariskan. Ya, itu sangat miris sekali teman-teman. Bukan tidak baik, sangat baik. Secara tidak langsung itu terasa sia-sia teman-teman. Untuk orang-orang yang kita cintai, itu keluarga kita yang selama ini kita perjuangkan. Oleh sebab itu penting sekali kita yang namanya mempunyai passive income teman-teman. Nah, sekarang kita bicara passive income ya. Mungkin Mayana agak slide sebelumnya. Nah, kalau sekarang kita bicara passive income ya. Passive income itu bagaimana kita ya menciptakan perencanaan keuangan dengan baik dan cerdas, bagaimana kita mempunyai tenaga pikiran dan perencanaan keuangan saat ini ya, supaya apa? Supaya terjadi sesuatu yang menghasilkan tanpa kita harus selalu terlibat di dalamnya. Bahkan kalau kita sakit pun mungkin kita juga tetap akan bisa punya penghasilan. Bahkan meninggal pun kita tetap mempunyai manfaat untuk orang yang kita teman-teman. Jadi di sini boleh dikatakan kita menjadi seorang pahlawan keluarga dengan apa yang kita ciptakan atau yang kita perjuangkan selama ini untuk keluarga kita itu tidak sia-sia teman-teman ya. Oleh sebab itu penting sekali mempunyai passive income teman-teman. Oke, next Mbak Yana. Halo? Udah. Mbak Yana? Ya. Udah berubah? Udah ya? Oh, berarti dia agak lambat. Udah sih. Udah? Udah ya? Gambarnya sudah berubah? Pak Sun masih di sana? Atau mungkin hilang ya? Gambar ada. Apa itu passive income? Oke, mungkin Pak Sunnya yang ini ya. Kita tunggu sebentar. Bisa untuk properti, disewakan, saham, royalti, punya semangat dalam. Oke, sebelum Pak Sun kembali, saya bantu lanjutkan saja ya. Apa itu passive income? Yang tadi disebut bagaimana kita harus bisa menghasilkan passive income. Oke, Pak Sun sudah kembali? Ya, baik. Ya. Yang namanya passive income adalah bagaimana kita menciptakan sebuah penghasilan tanpa kita harus selalu ada di dalamnya ya teman-teman.
Yaitu misalnya salah satu contoh adalah bagaimana kita mempunyai bisnis autopilot seperti properti yang disewakan, saham, kemudian royalti. Misalnya kalau royalti adalah misalnya kita menjadi seorang artis atau penyanyi, tentunya ketika kita tidak bernyanyi lagi, kemudian di sana selama ini ada penjualan, nah tentunya kita tetap akan mendapatkan royalti tersebut. Nah itu sangat luar biasa. Namun tentunya kalau menjadi artis juga tidak semua orang bisa. Kemudian kalau menjadi pialang saham tentunya juga itu sangat beresiko kalau kita tidak punya basic sebagai seorang pialang. Ya, kalau properti teman-teman tentunya itu juga butuh modal yang sangat besar, tidak semua orang bisa. Ya, nah di sini bagaimana caranya dengan modal yang terbatas, ya, dengan modal yang cukup kecil, namun kita bisa mempunyai sumber passive income yang sangat luar biasa. Ya, sama dengan kita mungkin membeli franchise, tapi franchise ini nantinya adalah tidak seperti kita membeli jaminan masa depan. Ya, hidup setelah 16 tahun kita sekolah tentunya nanti akan terbayar teman-teman dengan apa yang nanti akan saya sampaikan. Tentunya dengan kita mempunyai kebebasan waktu bersama keluarga itu adalah salah satu juga kunci kebahagiaan. Di mana saat pandemi ini banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, namun justru kita memberikan satu peluang yang sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, next Mbak Yana. Oke. Maaf ya kalau agak lama. Oke. Ya, teman-teman, di sini ada 3 cara bagaimana kita menciptakan sebuah passive income. Yang pertama adalah kita mempunyai bisnis. Tentunya kalau bisnis juga tidak semua bisnis bisa kita ambil ya teman-teman. Contoh misalnya kita membeli franchise tadi. Kalau franchise itu kalau Indomaret, Alfamart itu butuh paling tidak 1 miliar ya. Potensi penghasilannya kalau kita punya satu retail atau satu Indomaret atau Alfamart itu paling tidak penghasilannya hanya 20 sampai 30 juta per bulan teman-teman. Ya. Nah, nanti ada cara bagaimana kita mempunyai personal franchise dengan ratusan ribu tapi potensi penghasilannya ratusan juta teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah investasi teman-teman. Nah, kalau kita bicara investasi, ini tidak semua orang juga bisa teman-teman ya. Misalnya contoh kita investasi di tanah ya, itu tentunya juga tidak semua orang investasi tanah tentunya itu tidak bisa dibayar dengan cara mencicil teman-teman ya. Itu semua orang bisa bagi latar belakang. Nah kemudian yang ketiga adalah proteksi ya. Kenapa kok harus ada proteksi teman? Karena sekali banyak sekali orang tidak menyadari penting proteksi ya, itu kita terjadi satu kepastian waktu datang yaitu meninggal. Apa yang kita kerjakan semuanya selesai sia-sia teman-teman. Oke, next Mbak Yana. Oke. Asun masih ada? Ya. Okay. Solusi semua. Solusi teman semua. Suaranya agak putus-putus, Pasun ya. Boleh di yang Pasun sekaligus memberikan 3 keuntungan atau 3 manfaat. Halo, cek, bisa dengar ya? Agak putus-putus, bisa diulang kembali? Pasun? Oke, baik. Sekarang bisa dengar? Bisa. Bisa kita lanjutkan ya? Ya. Halo? Ya, lanjut Pasun. Oke, baik teman-teman. Solusi tersebut adalah 3I network ya, yaitu insurance investment income. Jadi yang memberikan manfaat sekaligus yaitu insurance, hal tak terduga, dan investment, sebuah investasi yang sangat terjangkau untuk kita semua.
ya, dan kemudian income atau pendapatan tanpa batas yang bisa diwariskan. Terobosan bisnis autopilot yang di bawah naungan perusahaan besar yaitu Salim Group ya teman-teman. Tentunya kalau bicara Salim Group ya teman-teman, saya yakin itu tidak asing lagi ya. Kalau mungkin mau menelisik ke dapur atau ke kamar mandi, semua adalah produk-produk Salim Group. Bahkan kalau kita mau ke warung atau Indomaret atau Alfamart, itu semua 80% di sana itu adalah produk-produk Salim Group yang tidak asing lagi ya. Jadi ini sangat luar biasa, don't worry be happy. Kita bekerja sama dengan perusahaan besar. Jadi di sini bukan kita ingin mengajak sesuatu yang sifatnya sepele, tapi ini sangat luar biasa besar teman-teman. Ya, berkolaborasi dengan perusahaan yang luar biasa yaitu Salim Group teman-teman. Oke, next Mayana. Ya, kalau tadi bicara perusahaan Salim Group sudah cukup bagus ya, banyak sekali produk-produknya yang teman-teman tadi bisa lihat. Nah, sekarang kita bicara mengenai perusahaannya. Perusahaannya adalah PT AJ Sentral Asia Raya atau CAR ya. Ini adalah anak perusahaan dari Salim Group. Nah, perusahaan ini sudah didirikan dari 1975 teman-teman. Nah, pemegang saham PT Asuransi Sentral Asia Raya ini adalah ACA ya. Kalau ACA ini bergerak di bidang asuransi kendaraan atau otomotif. Nah, Salim Group sendiri ini banyak sekali anak perusahaannya. Untuk asuransinya ada Sentral Asia Raya dan ada ACA dan ada Indolife ya. Namun di sini kita di bawah naungan PT AJ Sentral Asia Raya ya teman-teman. Nah, kantor cabangnya sendiri PT AJ Sentral Asia Raya ini sudah banyak sekali ya, lebih dari 53 kota besar hampir di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita bicara penghargaan, ini penghargaannya tidak tanggung-tanggung teman-teman, yaitu Platinum Award-nya selama 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan kinerja sangat baik ya. Kalau bicara penghargaan 10 tahun itu bukan main-main ya teman-teman, itu kredibilitasnya sangat luar biasa ya, sangat sulit untuk mempertahankan selama waktu 10 tersebut ya. Nah, suaranya agak putus Pak Sun, sebentar. Suaranya agak hilang-hilang Pak Sun. Tes. Halo. Ya. Cek. Oke, lanjut Pak Sun. Oke. Ya, next Mayana. Oke. Silakan Pak Sun. Ya, kalau tadi kita bicara perusahaannya sudah sangat bagus, tentunya kalau perusahaannya bagus, kita juga harus tahu dulu kualitas. Nah, karena ini kan menyangkut tentang bisnis, tentang keuangan juga. Legalitas ini 1987 ini adalah patokan ya. Perusahaan itu bagus, legal atau tidaknya itu terus. Ya Pak Sun. Halo, tes. Maaf nih ya, sinyalnya agak kurang bagus. Jadi PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya ini sudah resmi ya teman-teman ya. Dengan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan, OJK. Apa sih OJK ini? OJK ini seperti polisinya keuangan ya, polisinya bank. Nah, jadi kita sama legalnya seperti di bank. Sambil kita menunggu Pak Sun. Pak Sun kalau sudah on bisa langsung tes saya ya. Kontak saya, ini saya lanjutkan dulu. Oke. Nah, setelah kita lihat legalisasi, kita lihat nih. Untuk perusahaan, aduh, kenapa jadi kesini? Sorry.
Ya, halo? Ya, Sun. Ya, sekarang kalau kita bicara legalitas sudah perlu Oke, tidak perlu diragukan lanjut lagi. ke sini aja Pak Sun. Ya, oke. Baik Ya. teman-teman, nah kalau kita tadi bicara legalitasnya sudah cukup bagus, perusahaan sudah cukup bagus, ya. Nah, kalau bicara modal teman-teman, ini modalnya berapa? Modalnya ini 12.000 dan saya yakin teman-teman semua itu setiap hari bisa mempunyai nilai investasi yang sangat luar biasa, bahkan bisnis yang sangat luar biasa, ya 12.000 sehari atau 350 per bulan. Nah kemudian untuk masalah balik modalnya kira-kira berapa lama? Itu bisa langsung balik modal di bulan berikutnya teman-teman ya. Dengan apa? Dengan cukup teman-teman langsung mencari mitra atau partner ya, menyadarkan 5 teman minimal, bagaimana menyadarkan mereka untuk bangun aset ya, kemudian menciptakan passive income karena ini sangat luar biasa ya. Kira-kira kalau menyadarkan teman untuk membangun aset untuk masa depan mereka bagus apa bagus banget teman-teman? Saya rasa itu sangat bagus banget ya, karena tidak semua orang sadar pentingnya akan bagaimana membangun aset dan mempunyai passive income ya. Begitu. Kemudian kalau nggak dijalankan ini bagaimana teman-teman? Kalau tidak dijalankan, teman-teman ini tetap bisa mempunyai jaminan bentuk warisan ya untuk ahli waris, yaitu berupa uang santunan atau proteksi senilai minimal 21 juta teman-teman. Jadi tidak ada kata rugi ya teman-teman. Yang rugi adalah yang tidak ikut. Nah kemudian modal kita di sini bukan kita keluarkan ya teman-teman, tapi menjadi aset produktif kita. Jadi tidak ada ruginya teman-teman. Sekali lagi, dan jadi saya katakan ini bisnis sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, next Mayana silakan. Ya. Kemudian di sini teman-teman semua, ini ada 3 pilihan ya modal kita dengan mencicil 350.000 per bulan atau 12.000 sehari selama 5 tahun. Totalnya adalah 21 juta sebagai proteksi atau warisan untuk keluarga kita teman-teman ya. Jadi kita mempunyai bisnis tapi kita diproteksi. Keren nggak teman-teman ya. Kemudian pilihan yang kedua adalah 700.000 teman-teman dengan proteksi ya, itu 42 juta teman-teman. Nah yang ketiga adalah 1 juta dengan proteksinya senilai 60 juta teman-teman. Jadi ketika teman-teman bergabung di sini itu sudah otomatis begitu masuk pendaftaran kemudian di input setelah submit keluar nomor polis ya sudah di-approve, itu teman-teman sudah menyiapkan warisan proteksi senilai 21 juta, juga itu melindungi bisnisnya teman-teman sendiri ya. Sebagai proteksi bisnisnya teman-teman sendiri ya. Selama 5 tahun saja. Nah kemudian pendaftarannya itu berapa? 50.000 teman-teman. Ada nggak kira-kira sebuah peluang bisnis yang luar biasa pendaftarannya hanya 50.000? Saya rasa hanya ada di sini ya teman-teman. Cari di ujung dunia pun saya rasa tidak ada teman-teman. Hanya work ya. Di sini benar-benar sangat, ini bisa gratis teman-teman ya. Keren nggak? Mau apa mau banget? Saya rasa mau banget. Sayang kalau misalnya ada satu peluang bisnis yang luar biasa bahkan modalnya bisa gratis tapi kita tidak jalankan ya teman-teman. Nah caranya bagaimana? Caranya cukup kita referensikan. Kalau mau langsung gratis itu minimal 5 teman tadi ya. Tapi kalau teman-teman mungkin tidak bisa mencapai 5, cukup minimal referensi 3 teman-teman. Dengan minimal referensi 3 itu teman-teman langsung dari 3 teman tersebut duplikasikan bagaimana mereka masing-masing juga referensi 3. Jadi sangat simpel banget ya teman-teman. Nah bayangkan kalau misalnya masing-masing dari kita referensi 3 ya, teman-teman itu sudah mempunyai kurang lebih ya penghasilan itu di atas 30 juta per bulan teman-teman. Keren apa keren banget teman-teman. Dan ini semuanya sudah bisa teman-teman nikmati setiap bulan dengan catatan apa? Teman-teman wajib ikut sertifikasi ujian negara
ya, dan itu gratis. Minimal 3 teman yang kita referensikan, teman-teman itu langsung ikut sertifikasi ujian negara. Supaya apa? Kita punya legalitas yang kuat, teman-teman. Karena bisnis kita bukan bisnis yang seperti, mohon maaf, di luaran sana ya, yang tidak ada legalitasnya. Namun di sini kita semua dilindungi dari perusahaan yang legalitasnya jelas, kita sendiri secara personal juga legalitasnya jelas, teman-teman. Itu aja syaratnya. Minimal referensi 5, kalau mau nabung gratis di bulan depan. Kemudian kalau memang tidak bisa 5, itu tidak sertifikasi AJI, dikasihkan teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Itu TOK, teman-teman, ya. Nah, itu sangat luar biasa. Oke, next. Nah, kalau bicara kesuksesan di sini, teman-teman, ya. Di sini kesuksesannya itu sudah banyak sekali ya, bukti-bukti sukses dan dari berbagai latar belakang. Nah, yang kita lihat sekarang, teman-teman, ini adalah Pak Afrial ya. Pak Afrial ini adalah mantan kondektur bis 213. Kalau teman-teman stay-nya di Jakarta, teman-teman pernah tahu pasti yang namanya 213 itu jurusan Kampung Melayu Grogol ya, zaman belum ada busway. Nah, Pak Afrial ini coba bayangkan kalau seorang kondektur ya, mungkin teman-temannya adalah orang-orang yang kita tahu, yaitu lingkungan terminal ya. Namun di sini seorang Pak Afrial, seorang kondektur ini bisa sukses, teman-teman. Kenapa? Modal di sini ada, awalnya itu adalah modal kemauan dulu, teman-teman, dan tekad yang kuat untuk bagaimana kita merubah hidup. Dan akhirnya Pak Afrial ini sekarang dengan tekad yang begitu besar, sekarang sudah mempunyai penghasilan kurang lebih 500 juta per bulan. Keren apa keren banget, teman-teman. Di mana kita lihat ya, teman-teman, dahulu menggunakan motor Mio ya, kendaraannya dulu cuma hanya bis ya 213 ya, bercampur debu. Namun sekarang Pak Afrial sudah mempunyai kendaraan Mercedes-Benz 2 pintu dengan plat B1 YAL, teman-teman. Keren apa keren banget. Dan saya yakin kalau seorang kondektur bisa, teman-teman semua pasti bisa. Yang penting teman-teman mau ya. Itu modal awalnya, mau dulu, kemudian putuskan, kemudian nanti langsung take action, dan kita akan support bagaimana caranya. Kita semuanya kerja tim ya, teman-teman. Oke, next, Mayana. Ya. Nah, kalau tadi seorang kondektur, teman-teman, ini adalah Pak Sugiar. Pak Sugiar ini asli dari Demak ya. Nah, beliau ini adalah seorang penjual kue leker ya. Jualannya tuh di daerah Klaten ya. Nah, beliau ini awal mula kenal dengan Tria ini lucu, teman-teman. Hanya mengenal tahu dari Facebook ya, postingan dari temannya yaitu Pak Sugiarto Kurniawan ya. Nah, kemudian beliau tanya, ini programnya apa? Ternyata menabung ya. Wow, ternyata saya merasa susah ini juga karena nggak punya tabungan. Nah, akhirnya yang Pak Sugiar lihat itu malah bukan tabungannya, kemudian ternyata potensi penghasilannya, teman-teman. Kenapa? Karena beliau itu benar-benar ingin merubah hidup. Jangan sampai hidup di jalanan terus ya, dengan menjual kue leker di emperan sekolah. Akhirnya beliau itu kan nggak punya uang untuk bagaimana caranya bergabung. Satu-satunya barang kesayangannya itu adalah handphone, itu dijual, teman-teman. Demi bagaimana caranya bergabung di Tria ini. Dengan menjual handphone, nilainya kurang lebih 500.000, akhirnya 400.000 itu untuk mendaftar. Dan atas kegigihan beliau, saat ini beliau sudah punya penghasilan hampir 50 juta per bulan, teman-teman. Ya, keren apa keren banget ya. Dan saya rasa tidak ada bisnis sekeren ini, sampai-sampai Pak Sugiar ini sudah punya kesempatan pergi ke Korea gratis ya, langsung dari PT CAR yang memberikan fasilitas ya, kurang lebih di tahun 2018 lalu ya. Dan saya rasa kalau Pak Afrial bisa, Pak Sugiar bisa, seorang tukang leker, teman-teman semua Bapak Ibu juga pasti bisa ya. Dan semua penghasilan di sini juga dipotong pajak, teman-teman, karena kita perusahaannya legal dan jelas ya, teman-teman. Dan ini adalah Mbak Dewi Penny ya. Mbak Dewi Penny ini mantan TKW Hong Kong ya. Beliau bercerita bahwa sambil ngusek-ngusek kamar mandi, sambil cuci masak setrika, beliau ini sambil posting-posting di Facebook, teman-teman, berbagi cerita manfaat program Tria ini yang luar biasa. Dan akhirnya
Mbak Dewi Penny ini sekarang sudah tidak kembali lagi ke Hong Kong dan kini sudah punya penghasilan di atas 25 juta rupiah per bulan dan masih terus meningkat ya. Dan kita bisa lihat statement bonusnya itu totalnya dari Januari sampai Mei 2020 saat ini 110 juta teman-teman. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, oke, next Mayana. Nah, ini adalah top leader saya ya, top leader teman-teman semua nantinya buat yang belum bergabung, yaitu Ibu Mei. Nah, Ibu Mei ini adalah Ladies Crown pertama ya di 3i Network. Beliau sangat humble, sangat low profile dan baik hati yang siap mensupport teman-teman. Beliau latar belakangnya adalah seorang ibu rumah tangga teman-teman dan juga pengusaha ya, pengusaha sukses berserta suaminya. Namun kenapa kok beliau sampai tertarik menjalankan tria ini teman-teman? Karena tria ini fleksibel menurut beliau, yang bisa dikerjakan oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Yang modalnya cukup cerita ya, membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang ya. Dan atas kegigihan beliau ya, itu saat ini beliau sudah di posisi Crown Agency juga dengan penghasilan di atas 200 juta per bulan teman-teman. Ya, keren apa keren banget. Saya rasa ini sangat keren sekali ya teman-teman. Dan dengan adanya banyak bukti-bukti yang sukses ya, saya rasa teman-teman tidak perlu lagi untuk bagaimana bergabung di bisnis 3i Network ini ya. Oke, next Mayana. Nah, teman-teman semua, next Mayana. Kalau bicara seberapa cepat untuk mencapai penghasilan, ya, Mayana yang next sebelumnya, sebelumnya? Sebelumnya, oh oke. Okay. Ya, kalau bicara seberapa cepat kita bisa menghasilkan di sini, itu tergantung teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sendiri sekarang bergabung, langsung menghubungi orang yang mengundang teman Bapak Ibu, itu kemudian langsung submit datanya, kemudian membayar premi pertama, kemudian langsung bicara ke teman-teman terdekat, saudara terdekat, minimal referensi 5 orang, teman-teman semua Bapak Ibu sudah bisa menabung gratis di bulan depan. Dengan catatan langsung jangan tunda-tunda ya. Nah, karena di sini teman-teman semua Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan bonus referensi ya. Di sini kalau kita referensi 1 orang itu kita dibayar 3 tahun teman-teman. Ada nggak? Kita 1 kali kerja dibayar 3 tahun. Ya, hanya ada di 3i Network ya. 1 kali referensi dibayar 3 tahun, berarti kalau kita 5 orang kita referensikan, berarti penghasilan Bapak Ibu untuk referensinya sudah 250. Kemudian di sini ada hak bonus elite ya teman-teman, ini masih bonus aktif. Nah, ini kurang lebih 700.000. Kemudian bonus levelnya 50.000. Kalau teman-teman semua Bapak Ibu membayar premi tabungannya yang 350, kira-kira sudah balik modal atau belum? Ya, kurang lebih totalnya 1 juta rupiah teman-teman. Sudah langsung balik modal, bahkan lebih ya teman-teman. Dan di bulan berikutnya sudah gratis setoran. Nah, bayangkan teman-teman, ada tidak bisnis yang recehan namun potensinya itu ratusan juta, bahkan bisa langsung balik modal di bulan berikutnya. Teman-teman tidak perlu sewa tempat, teman-teman tidak perlu menggaji karyawan, semua gaji teman-teman tidak harus ditagih-tagih, itu semuanya akan masuk di tanggal 15 dan 16 dengan catatan teman-teman ikut sertifikasi AIJ dan itu semua dibiayai oleh perusahaan. Ya, teman-teman sangat luar biasa. Oke, next, Mayana. Ya. Ya, kalau bicara seberapa cepat bisa berhasil, ya, tergantung seberapa cepat teman-teman semua mengambil keputusan di dalam menjawab pertanyaan di bawah ini, atau di dalam mengambil keputusan dalam peluang bisnis ini, ya teman-teman. Berani ambil tindakan yang berbeda untuk keluar dari masa krisis. Tentunya kita semua ingin hidup kita jauh lebih baik, baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Ya, action sekarang untuk perubahan hidup yang lebih baik, teman-teman. Jangan tunda, karena tidak ada peluang sedahsyat ini, ya teman-teman. Kemudian kalau bicara ruginya di mana, di sini tidak ada ruginya, teman-teman. Kenapa? Kalau kita keluarkan itu langsung digaransi dipotong
proteksi, ya. Itu langsung kalau terjadi kepada ahli waris teman, ada ruginya, ya, karena semuanya kan itu menjadi aset produktif untuk yang akan datang, teman-teman, ya. Dan itu semuanya untuk itu teman-teman tinggal segera menghubungi teman-teman yang sudah mengundang nantinya, ya. Nah, hanya menyisihkan jatah uang jajan kita, teman-teman, senilai 12.000 sehari, ya. Dan saya yakin dengan uang 12.000 itu tidak berarti apa selama ini kita berpikirnya, tapi di sini teman-teman dengan hanya 12.000 teman-teman bisa menjadi sang pahlawan keluarga dan juga bisa menciptakan sangat luar biasa bersama PT AJ Sentral Asia Raya Tri Network dan bisa mempunyai peluang bisnis yang sangat luar biasa, teman-teman, ya. Jadi jika tidak ada hari ini, jika tidak ada hari ini pasti akan tertunda lagi, teman-teman. Jadi yang namanya sebuah peluang yang sangat luar biasa. Sebelum keluar, ya. Baiknya jangan lagi. Oke, next Mayana. Ya Pak, lanjut. Nah, kemudian teman-teman di sini juga satu solusi ya buat teman-teman mungkin yang selama ini sangat merindukan sebuah solusi, mungkin buat teman-teman yang mungkin pengen bebas dari hutang, ya, semuanya di sini bisa teman-teman lakukan. Yang penting adalah bagaimana teman-teman punya tekad yang sangat besar, punya impian yang sangat besar, bagaimana menciptakan sebuah penghasilan yang luar biasa dari Tri Network ini, teman-teman. Ya, oke, next. Nah, kalau boleh dibilang ini adalah jalan keluar yang mungkin tanpa teman-teman sadari, ya, adalah sebuah doa yang selama ini teman-teman inginkan. Ini adalah yang datang, ya, teman-teman. Ini adalah bagian dari doa-doa yang teman-teman panjatkan selama ini. Namun mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa yang namanya Tuhan memberikan sebuah solusi, ya, ketika kita berdoa, ya, kepada Tuhan, kemudian Tuhan itu menghadirkannya dengan cara yang kita tidak duga, teman-teman. Contohnya mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua diundang oleh teman Bapak Ibu sendiri yang saat ini hadir di sini untuk menyimak sebuah peluang bisnis solusi bagaimana kita mempunyai passive income tanpa batas yang bisa diwariskan dan bisa merubah keuangan saat ini dan mendatang yang bisa menjadi solusi keuangan Bapak Ibu sendiri nantinya, ya. Oke. Kemudian fokuslah pada solusi, ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jangan kita ketika ada masalah kemudian kita fokus pada masalah. Nah, ini yang kadang-kadang orang mungkin saking bingungnya selalu fokus pada masalah. Kalau kita fokus pada masalah, maka yang datang adalah masalah, ya, teman-teman semua. Tapi kalau kita fokus pada solusi, itu yang datang pasti solusi, teman-teman. Nah, di sini yang selama ini teman-teman inginkan sudah datang, teman-teman, sudah ada, ya, yaitu bisnis solusi, ya, yang bagaimana teman-teman nanti bisa jalankan bersama orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semuanya, dan di sini kita kerja tim, kita saling support, saling bergandengan tangan satu sama lain, ya. Oke, next, Mayana. Kalau kita bicara bisnis, tentunya ini bukan menjadi satu pesaing untuk bisnis Bapak Ibu, tapi ini adalah sebagai penghasilan tambahan yang nantinya mungkin malah jauh lebih luar biasa daripada bisnis yang ada, ya, karena yang kita tahu banyak sekali orang-orang yang sudah sukses di sini dari berbagai latar belakang seorang pengusaha juga tertarik dengan bisnis ini, ya. Oke, kalau sekarang kita lihat teman-teman, ini adalah orang-orang yang sudah sukses di posisi puncak, ya, Crown Agency. Di sini dari berbagai latar belakang. Yang pertama Pak Kwanchen, ini adalah foundernya dari Tri Network. Yang kedua adalah Bapak Yosef Setiawan, beliau adalah mantan karyawan. Beliau ini mencapai posisi Crown, ya, dengan penghasilan 300 juta pada saat itu di usia 23 tahun, ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kalau boleh dibilang ini bisnis ini tidak mengenal usia, ya. Yang penting ber-KTP 17 tahun siapapun langsung bisa menjalankan bisnis ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah Pak Afrial, ya, mantan kondektur yang tadi kita sudah lihat. Yang keempat adalah Pak Siang Stu, ini juga salah satu top leader kita di Surabaya. Beliau adalah seorang pengusaha mobil yang sudah sukses. Namun beliau melihat bisnis ini sangat luar biasa sehingga beliau sampai rela meninggalkan bisnisnya, kemudian fokus di bisnis Tria ini dan sampai bisa membangun sebuah gedung yang sangat megah. Itu semua dihasilkan dari bonus Tria Network ini, teman-teman. Yang kelima adalah
Pak Arya Wirajaya, ini kron dari Bali ya. Ini beliau adalah mantan seorang money game yang notabene beliau sudah sering sekali mendapat sebuah peluang bisnis, namun semuanya gagal dan semuanya salah. Namun yang menyadarkan beliau adalah 3i Network ini yang akhirnya mengembalikan beliau bagaimana akhirnya beliau tobat ya, dan akhirnya beliau saat ini sudah mencapai posisi kron ya, seperti itu. Dan yang keenam adalah Pak Denny Johan, seorang pengusaha ya. Yang ke-7 adalah Pak Raymond ya, latar belakangnya seorang karyawan. Dan kemudian yang ke-9 adalah Pak Arya Setiakini, beliau kalau tidak salah dengar ini beliau dulu juga latar belakangnya orang yang biasa saja, namun sekarang menjadi luar biasa ya. Inilah orang-orang yang sudah sukses di bisnis kita teman-teman, jadi sangat luar biasa ya. Kalau bicara penghasilan di atas 100 juta, kalau kita bicara latar belakang untuk posisi kerja konvensional, tentunya itu butuh latar belakang yang sangat, pendidikan yang sangat tinggi teman-teman, dan butuh waktu bertahun-tahun. Namun di sini Pak Yosef Setiawan sudah memberikan bukti hanya 1 tahun 11 bulan ya. Jadi siapapun bisa, bahkan Pak Yosef Setiawan ini nomor ID-nya pun sudah ribuan, namun beliau bisa mencapai posisi kron teman-teman. Ya, jadi sangat luar biasa sekali ya bisnis ini teman-teman, layak diperjuangkan. Oke, next Mayana. Ya. Oke. Terakhir. Ya. Siap dilanjut. Ini adalah solusi bisnis di saat krisis teman-teman. Modalnya dijadikan investasi. Di mana kalau kita membangun sebuah bisnis, tentunya biasanya modalnya kita keluarkan. Ya, kita belanjakan, kemudian belum lagi kalau kita harus sewa tempat, dan setiap hari kita pun harus belanja lagi ya. Kemudian kalau misalnya bisnis itu langsung sukses, tapi tentunya kalau kita membangun sebuah bisnis itu tidak bisa langsung sukses teman-teman. Namun di sini sudah ada sistemnya ya, sudah semuanya sistem online, support sistemnya, semua pembayaran gaji kita atau bonus kita juga tidak harus ditagih-tagih. Semua ada di genggaman, tinggal bagaimana teman-teman action, mau bercerita dengan teman-teman atau orang terdekat ya, dan modalnya pun dijadikan sebuah investasi untuk masa depan. Jadi tidak ada istilah rugi dan gagal. Di mana bisnis ini kalau bicara gagal, kalau bisnis konvensional itu adalah bangkrut, pusing 7 keliling, apalagi kalau mohon maaf modalnya pinjam dari bank. Kira-kira gimana teman-teman? Namun di sini gagalnya di bisnis ini ya, itu tetap menjadi miliarder teman-teman ya. Ada nggak kira-kira sebuah bisnis yang ketika gagal kita malah tetap menjadi miliarder? Dan itu menurut saya hanya ada di 3i Network ini teman-teman. Jadi bisnis ini benar-benar bisnis solusi ya, saat ini dan mendatang, terlebih lagi di saat krisis yang sekarang ini sedang melanda akibat daripada pandemik yang nggak tahu selesainya kapan ya teman-teman. Oke, next. Oke, sampai di sini selesai. Next. Oh ya, sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf terjadi kendala tadi karena memang saya ini terus terang hidupnya di kampung yang begitu dalam. Namun saya berusaha bagaimana mendapatkan sinyal ya, seperti itu. Dan memang planningnya tadi saya juga mempersiapkan slide, namun ternyata karena kendala sinyal akhirnya slide itu tidak selesai saya kerjakan. Mohon maaf teman-teman, tapi semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit telat dan terlambat itu bisa bermanfaat untuk teman-teman, Bapak Ibu semua. Ya silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sun. Terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa ya. Sedikit-sedikit tersendat aja. Baik Pak Sun. Mungkin dari beberapa teman yang hadir malam ini ada di pikiran teman-teman saat ini, apakah aman Pak Sun kalau kita berinvestasi di PT CAR ini seperti yang tadi Pak Sun cerita? Aman nggak ya untuk saat ini? Menurut saya sangat aman ya, aman sekali. Kenapa? Karena di saat halo ya, boleh diulang lagi Pak halo Sun? Bisa dengar? Boleh diulang lagi Pak Sun? Ya, bisa dengar ya? Bisa diulang lagi ya Pak Sun.
Menurut saya sangat aman. Ya, menurut saya sangat aman sekali. Kenapa? Karena kita bernaung di perusahaan yang sangat besar, yaitu CAR ya, dan itu adalah anak perusahaan dari Salim Group. Kalau kita bicara Salim Group, itu hampir 80% produk-produk Salim Group itu ada di warung-warung, bahkan sampai pedesaan, 80% teman-teman. Ya, bahkan minimarket pun itu 80% itu semuanya hampir produk daripada Salim Group. Nah, alokasi investasi kita itu sebagian juga masuk ke salah satu bisnisnya Salim Group, ya, bukan hanya satu bahkan ya. Nanti bisa tanyakan ke teman-teman yang mengundang Bapak Ibu semua ya. Dan kalau bicara krisis pandemik ini di mana banyak perusahaan yang tutup, Salim Group kemarin itu keuntungannya malah naik sekitar 3,36 triliun ya. Luar itu biasa, dari ya? penjualan Indomie, Ya. di mana pada saat luar biasa sekali ya, di mana pada saat perusahaan banyak tutup, tapi karena banyak orang di lockdown hampir di seluruh dunia, itu mengkonsumsinya justru mie instan, Indomie. Nah, disitulah kekuatan bisnis kita teman-teman, dan itulah yang kita tidak perlu ragukan lagi ya, seperti itu. Oke, jadi nyata ya, segmen bisnisnya Salim Group ini kelihatan di kehidupan kita sehari-hari, intinya seperti itu, Pak Sun ya. Betul. Oke. Itu nyata. Hampir kita cari di setiap warung kecil pun itu pasti ada produk Salim Group. Ya, betul. Berarti sudah terjawab gitu ya dari mungkin teman-teman ada yang bertanya masih aman apa tidak saat ini kalau kita berinvestasi. Oke, baik. Nah, saat ini juga Pak Sun mungkin kita lihat ada beberapa bank yang nasabah mau ngambil uang juga sulit ya. Nah, bagaimana dengan di program ini Pak Sun? Apakah kita bisa ambil uang satu saat? Apakah kita bisa ambil uang kita? Kalau di sini ini menurut saya itu paling gampang untuk penarikan dana ya. Bukan cuma sekali dua kali, hampir sering ya, karena butuh testimoni juga. Kita menarik berkali-kali ya. Padahal belum 5 tahun. Tapi saya sarankan itu tolong jangan sampai diambil. Ini hanya sebagai contoh pembuktian saja untuk secara pribadi saya ya. Tapi saya sarankan namanya investasi adalah jangka panjang. Dan kemarin di salah satu tim saya di lampirkan nomor polis, nomor telepon, dan nomor rekening. Kemudian fotokopi KTP, kirim ke Jakarta, kurang paling lama hari kerja cair. Tapi kenyataannya itu sampai 14 hari kerja sudah cair. Itu kemarin penarikan sekitar 15 juta. Seperti itu. Jadi sangat cepat. Sangat cepat ya, luar biasa ya. Ternyata teman-teman nggak perlu khawatir nih gitu loh. Karena terus terang mungkin keadaan sekarang ini mungkin banyak yang lagi mau ambil uangnya ya Pak Sun ya, justru dengan mudah sekali ya uangnya bisa keluar, begitu ya Pak Sun ya. Betul. Oke. Ya, nah, mudah sekali kita perlu ambil, kalau kita perlu diambil itu sangat mudah. Oke. Baik Pak Sun, saya bantu ada di chat lagi ini. Oke, Pak Idrus mau banget. Oke Pak Idrus, terima kasih untuk komennya. Bisa menghubungi langsung kalau untuk mau daftar nih Pak Sun, apa yang harus dilakukan nih? Di sini ada Pak Idrus, Pak Irwan, ada dua Pak. Mereka mau daftar harus hubungin siapa ya? Ada Pak Hoki juga. Bisa Pak Sun dibantu jelaskan bagaimana sih cara kita mendaftar ke program ini? Ya, di sini pendaftarannya sangat simpel sekali. Bahkan itu menurut saya lebih simpel pada di
bank, ya, bank konvensional. Di sini cukup kita orang yang mengundang Bapak Ibu foto KTP ya. Foto IKTP ya. Foto KTP, kemudian alamat email, nama waris seperti itu. Kemudian uang pendaftarannya itu 50.000 selamanya ya. Seumur hidup ya, Foto seumur hidup ya. Oke. Orang yang agak putus-putus ya suaranya, teman-teman, saya bantu. Pak Sun kayaknya inputnya. Setelah diinput, silakan langsung melakukan pembayaran hanya. Halo? Iya Pak Sun, lanjut. Halo? Putus-putus ya, berarti teman-teman. semudah hanya menyerahkan EKTP, kita isi form. Pembayaran 50.000 seumur hidup ya, Pak Sun. Seumur hidup, sangat murah sekali ya. Ya. Dan kemudian premi pertama yang Bapak Ibu pilih itu yang 10. Ya, betul. Yang paket yang 3,5, 700 atau 1 juta. 1 juta. Tapi kalau Bapak Ibu mau serius, benar-benar serius menjalankan bisnis ini, minimal buka yang 700. Cara investasinya itu keren banget. Seperti itu. Oke, baik. Luar biasa untuk teman-teman kita yang udah daftar malam ini 3, ada 1 lagi dari Semarang, Pak. Ya, terima kasih Pak Daryanto. Nanti ini teman-teman semua bisa dihubungi langsung oleh pengundangnya untuk dikasih formulir ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin silahkan boleh bertanya, atau yang di YouTube juga nih, di YouTube ada yang lagi di YouTube, bisa langsung ditanyakan, nanti saya bacakan di sini. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan yang lain, Pak Sun, bisnis ini bisa diwariskan, tadi Pak Sun cerita, betul ya? Nah, bisa diwariskannya dalam bentuk apa, Pak Sun? Boleh sedikit di... Ya, baik. Agak putus-putus ya, Pak Sun. Bagaimana bisnis ini bisa diwariskan? Tadi diceritakan oleh Pak Sun. Bisa diwariskannya. Ya, baik. Ini sangat luar biasa. Tes Pak Sun, suaranya agak putus nih. Kan ketika meninggal teman-teman ya. Jadi cek. Oke. Ya, halo. Lanjut. Lanjut Pak Sun. Ya. Teman-teman semua bisnis ini sangat luar biasa, bisa diwariskan. Jadi ketika si pemegang polis atau pemegang bisnisnya ini terjadi resiko meninggal dunia, namun si pemegang atau pemegang polis tersebut sudah mempunyai penghasilan, itu penghasilannya bisa diwariskan ya Bapak Ibu semua ya. Tapi karena orang yang meninggalkan warisan tersebut punya penghasilan, tentu juga gratis ya dengan penghasilan yang sudah didapat. Dan itu dengan sendiri nanti penghasilan setiap bulannya itu diwariskan ya dengan meneruskan ID bisnisnya orang yang meninggal tadi, seperti itu. Nah kemudian tentunya uang pertanggungannya juga cair, juga investasinya juga cair, seperti itu. Oke, hasilnya baik. Tentu juga akan ditahan dengan catatan membuka baru ya. Oke, baik. Berarti diwariskannya ini jika meninggal langsung keluar ya, teman-teman yang tadi dijelaskan, mungkin saya jelaskan lagi, takut putus-putus. Jadi langsung lamsam keluar, walaupun kita baru ikut 1 kali 350.000, tapi sudah jaminan ya, bisa diwariskan langsung keluar, totalnya 21 juta. Dan jika bisnisnya juga sudah menghasilkan, penghasilan per bulannya pun bisa diwariskan tadi ke ahli warisnya. Diganti namanya menjadi si ahli waris, sehingga ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan
masih terima penghasilannya tiap bulan. Nah, inilah yang luar biasanya di bisnis ini yang tidak ada di bisnis lain, betul ya, Pak Sun ya? Bagaimana di bisnis lain kita bisa menghasilkan penghasilannya loh, betul ya? Biasanya hanya warisan berupa asuransinya saja. Baik, Pak Sun, terima kasih untuk malam ini. Kita masih ada satu pertanyaan ya. Oke, Pak Irwan. Bagaimana caranya bisa bayar premi tabungan perdana? Apa sih ini? Kita bisa mulai bisnis ini dan gimana caranya bayar premi tabungan perdananya? Oke, Pak Irwan tadi ada form aja yang harus diisi. Pak Irwan hubungin, nanti dihubungin yang mengundang ya Pak Irwan ya. Pembayarannya bisa langsung ditransfer ke rekeningnya CAR. Karena dengan uang 50.000 Bapak langsung dapat nomor ID dan nomor rekening. Nanti ada nomor rekening atas nama Bapak sendiri bisa langsung disetor ke rekening tersebut. Begitu ya Pak Irwan ya. Menjawab ya. Oke. Next, ada lagi yang mau bertanya atau di YouTube? Ibu Rina ya di YouTube. Oke. Ibu Rina saya bisa hubungin siapa? Ibu Rina hubungin pengundangnya yang kasih Ibu Rina link ini ya. Oke, Ibu Rina nanti dihubungin oleh pengundangnya sama. Luar biasa ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan malam ini? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya kepada, mungkin saya wakilin aja ya, mungkin ada beberapa teman mungkin malu ya bertanya ya, mungkin ya Bu Yana ya. Pak Sun, apakah bisnis ini mirip dengan MLM Pak Sun? Atau Pak Sun? Ini sangat berbeda dengan MLM ya. Kenapa? Karena kalau yang namanya, halo, bisa dengar Ibu Mei? Bisa ya, Pak Sun. Sun. Ya. Agak putus-putus nih suaranya, hilang-hilang Pak Sun. Ya, oke. Sekarang bisa dengar ya? Oke. Bisa Ya. Pak Sun. Oke, baik. Oke, Ibu Mei, jadi perbedaan antara MLM dengan network itu jelas sangat jauh, tidak bisa disamakan. Kenapa? Kemudian kita disuruh jualan terus-menerus ya, Ibu Mei ya, dan teman semua. Kenapa? Tentunya kalau kita bicara, saya rasa saya sendiri juga nggak mau di sini bergabung, karena di sini kan kita cukup hanya membangun 3 tim saja, kemudian duplikasikan. Nah, sementara kalau MLM kita setiap bulan harus poin, kemudian beli barang, ya, kemudian kita jualan seperti itu, dan itu bergeraknya di bidang produk, ya. Nah, sementara kalau kita bergeraknya di bidang keuangan dan harus terdaftar di otoritas keuangan, sangat berbeda. Nah, Otorisasi jasa itu perbedaannya, keuangan, ya. teman-teman. Kalau ya, di sini kita, ya, kalau kita di sini betul, kalau MLM itu harus daftar di APRI atau Asosiasi Jualan Langsung Indonesia karena berupa produk ya, penjualan. Tapi kalau di sini kita bergerak di bidang keuangan dan asuransi, oleh sebab itu kita di bawah naungan OJK dan AAJI, teman-teman. Kemudian di sini kita modal yang kita keluarkan itu menjadi jangka panjang, teman-teman. Jalan, ya akhirnya apa? Uang kita mandek atau numpuk di bank. Terus orang nggak mau membeli barang kita, akhirnya kita konsumsi sendiri barang tersebut. Nah, jadi tidak ada persamaannya dengan MLM, teman-teman. Sangat jauh berbeda, ya, seperti itu. Oke. Baik, ada lagi? Ya, ada lagi? Mungkin sampai di sini dulu ya.
ada yang mau bertanya lagi? Karena kita buka ini pertanyaan, mungkin ada teman yang belum begitu jelas ya dengan presentasi tadi, bisa bertanya di Zoom meeting ini supaya teman-teman bisa jalankan bisnis ini dengan ini ya, dengan yakin ya gitu loh. Oke, ada yang uangnya dikelola kemana? Oh ya, ini ada bertanya tuh, Pak Daniel. Ya. Jadi di sini uang kita itu dikelola di reksadana ya, Pak Daniel ya, Pak Daniel Jos ya. Uang kita dikelola di reksadana, obligasi, saham, dan pasar uang. Salah satunya yaitu di Indofood Tbk, yaitu adalah top kepemilikan kita tuh ada di Indofood Tbk dan juga ada di Bank Ina dan juga ada di Ultra Jaya ya. Dan masih banyak lagi tempat-tempat kita untuk mengembangkan investasi kita. Karena nanti Pak Daniel itu melihat di Fun Fact Sheet ya untuk lebih jelasnya seperti itu. Ya, nanti ada laporannya, ada websitenya ya. Oke. Betul. Apakah ini termasuk riba, Pak Sun? Oke, baik Pak Daniel. Kalau kita bicara riba ini memang bukan namanya putus. Saya, tapi kalau saya luruskan kan, kalau kita bicara riba adalah bagaimana kita menetapkan bunga. Halo, cek. Ya, lanjut Pak Sun. Ya. Ulang lagi Pak Sun. Baik Pak Daniel Jos ya. Maaf ya, agak putus. Pak Sun, sebentar. Adalah, boleh diulang lagi? Diulang lagi Pak Sun. Sebentar ya. Pak Sun bisa diulang? Pak Sun.